96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi hari ini kita awali pagi Anda dengan siraman rohani bersama program awal Radio Peduli Parepare. Nuansa religi untuk hari ini Kamis 1 Juni 2023 ya. Alhamdulillah di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad yang akan menemani kita. Masih seperti biasa setiap hari Kamis kembali kita hadir dengan edisi khusus tentu bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan uraian makna ayat suci Al-Quran. Kita coba sapa narasumber kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Ustadz ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Pendengar Radio Peduli Parepare yang mendengarkan kita lewat 96,9 FM Radio Peduli Parepare atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live kami. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare, dan seperti yang tadi kita janjikan bahwa setiap hari Kamis kembali kita hadir dengan edisi khusus dengan uraian makna ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 254. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh pendengar radio FM Peduli Kota Parepare dimanapun berada, semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat sehingga kita pun dapat beraktivitas dan bernilai ibadah. Salawat kita senantiasa peruntukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dan yang kita harapkan syafaatnya. Pendengar sekalian, pada surah Al-Baqarah ayat 254 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humud zalimun. Terjemahan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lalu bahwa setelah berlalu masa kenabian terjadilah perbedaan pendapat sampai berbunuh-bunuhan, ya, mengharuskan adanya kelompok yang tampil menyelesaikan perbedaan itu. Kelompok itu dituntut mencurahkan kemampuannya untuk menghalangi perbedaan pendapat dan berbunuh-bunuhan itu, lebih-lebih menghadapi siapa yang dilukiskan oleh akhir ayat ini sebagai orang-orang zalim. Nah, pendengar sekalian, di sini Allah mengingatkan kita lebih khusus orang-orang yang beriman yang mendapat panggilan dengan tidak membeda-bedakan dari suku manapun, ya, dimanapun dia berada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah
sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Jadi hanya sebagian pendengar sekalian, ya, mimma razaqnakum, ya, di sebagian yang diinginkan Allah. Infak itu pasti memberikan harta atau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, pendengar sekalian. Jadi penggunaan infak di sini tentu kepada hal-hal yang baik, bukan kepada hal-hal yang buruk dalam bentuk kemaksiatan. Itu bukan infak, pendengar sekalian. Di sini, ya, pendengar sekalian, meskipun kita maknai, ya, bahwa infak itu adalah pasti berbentuk materi, tetapi kita dapatkan juga di sini makna rezeki, ya, razaqnakum. Rezeki ini adalah mulanya bermakna pemberian untuk waktu tertentu. Namun makna asal ini berkembang sehingga kata rezeki juga dipahami dalam arti pangan, hujan, dan juga gaji, pendengar sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran digunakan untuk juga makna anugerah kenabian. Artinya kedatangan seorang nabi itu rezeki, pendengar sekalian. Al-Quran mengabadikan ucapan Nabi Syuaib alaihissalam ketika dia berkata, ya, kepada kaumnya, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi warasakani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini salah satu ucapan Nabi Syuaib alaihissalam, pendengar sekalian. Dia berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia menganugerahiku rezeki yang baik. Maksudnya kenabian. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap denganmu lalu melakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atas dasar itu, ya, bahwa kenabiannya Nabi Syuaib itu adalah rezeki, ya. Jadi kita berkata bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual. Nah, karena dihubungkan dengan infak di sini, maka tentu berhubungan dengan yang berbentuk materi. Dengan demikian agaknya kurang tepat bila perintah menafkahkan rezeki dalam ayat ini, juga ayat-ayat yang lain, dipahami dalam arti menafkahkan harta benda saja, tetapi menafkahkan dalam arti memberikan apa saja yang berada dalam kemampuan seseorang. Ya. Sementara juga ulama berpendapat bahwa yang dinamai rezeki hanyalah pemberian yang bersifat halal. Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Salah satu alasannya, pendengar sekalian, adalah
ayat yang menjelaskan ucapan Nabi Shuaib pada surah Hud ayat 88 tadi, ya, bahwa rezeki itu adalah kenabian, segala hal yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik, isyarat bahwa ada rezeki yang tidak baik dan juga ada rezeki yang haram, ya, ada yang memaknai seperti itu pendengar sekalian. Makanya pada ayat itu dijelaskan, ya, di sini ada rizqan hasanan, ya, ada rezeki yang baik. Jadi hal-hal yang bermanfaat itu adalah rezeki yang baik. Hal-hal yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan meskipun itu baik, bukan rezeki yang hasanan. Misalnya orang yang memiliki harta lalu dipakai untuk bermaksiat, ya, justru membawa masalah dalam hidup. Nah, pendengar, inilah huran kita untuk sementara. Pendengar Radio Peduli Pare-Pare masih mendengarkan kita di 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare, atau pagi ini masih menyimak kita lewat Facebook Live kami. Terima kasih Anda masih bersama Radio Peduli Pare-Pare pagi hari ini. Kita masih ditemani bersama Bapak Ustaz Abdul Rahman Muhammad dengan uraian makna ayat suci Al-Quran, dan kita masih membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 254. Silakan Pak Ustaz. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada ayat ini Allah menyatakan di dalam firman-Nya, ya, anfiqu mimma rasaqnakum, ya, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Yang dimaksud kami pada makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Penggunaan bentuk jamak untuk menunjuk Tuhan yang Maha Esa itu mengisyaratkan ada dan perlunya keterlibatan manusia bersama Allah Subhanahu wa taala dalam dan guna perolehan rezeki itu. Jadi kita pun harus terlibat. Ini sesuai dengan kebiasaan Al-Quran dalam menggunakan bentuk jamak menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk jamak itu menunjukkan keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam kegiatan yang diinformasikan. Nah, penggunaan bentuk jamak itu, pendengar sekalian, mengisyaratkan juga perlunya menafkahkan yang halal, karena keterlibatan Allah dalam perolehan rezeki itu pastilah mencerminkan kehalalan rezeki. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlibat dalam suatu aktivitas yang haram. Allah tidak pernah menghendaki kita melakukan hal yang haram. Di samping itu, rezeki tersebut juga hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dia tidak dapat memperolehnya kecuali atas izinnya. Nafkahkanlah sebagian rezeki itu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, yakni sebelum datang kematian serta tibanya hari kiamat. Karena ketika itu semua orang akan menyesal dan ingin memperbanyak amal-amal kebajikannya. Semua orang ingin bertobat menebus dosa-dosanya, padahal pada hari itu tidak ada lagi jual beli untuk menebus dosa. Tidak juga persahabatan yang memungkinkan seseorang membantu walau sahabatnya yang amat dekat, sebagaimana dipahami dari kata khullah, yakni persahabatan yang dijalin oleh cinta dan ridha, sedemikian meresap masuk ke celah-celah relung hati. Kalau persahabatan yang demikian dekat saja tidak akan mampu memberi bantuan, apalagi sahabat biasa. Tidak juga syafaat yang tidak
diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan. Dan dia tidak mengizinkannya kecuali oleh yang terhadap yang berhak mendapatkannya. Nah, pendengar sekalian, ayat ini ditutup dengan frase, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Untuk mengisyaratkan bahwa perselisihan dan bunuh-membunuh setelah datangnya penjelasan dari para nabi dapat mengantar mereka kepada kekufuran dan penganiayaan. Kenyataan menunjukkan, pendengar sekalian, kebenaran isyarat ini. Bukankah sekian banyak kelompok yang mengaku sama-sama mengikuti nabi tertentu yang justru juga saling kafir mengafirkan, bahkan sesat menyesatkan, menganiaya satu dengan yang lain, bahkan sampai bunuh-membunuh atas dasar agama dan ajaran nabi yang mereka yakini. Kita melihat beberapa sejarah dan kenyataan yang dialami oleh umat-umat yang lain, pendengar sekalian. Ya, sering terjadi pembantaian padahal mereka memiliki keyakinan nabi yang sama. Terjadi peperangan antar kelompok agama padahal mereka juga pengikut agama yang sama. Nah, pendengar sekalian, ini satu gambaran bahwa begitulah tingkatan-tingkatan manusia ketika menerima ajaran nabi yang disampaikan oleh nabi yang sesaat itu, sesaman dengan waktu itu. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menerima lalu juga mengalami perbedaan pendapat dalam mengamalkan ajaran-ajaran nabi itu. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, sampai sekarang ini pun ada di antara saudara-saudara kita yang dengan mudah menuduh saudara kita sesat, dengan mudah menuduh saudara kita kafir, bahkan juga ada yang menganiaya. Penganiayaan bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang mudah, misalnya mengurangi takaran, ya. Kita telah menganiaya saudara kita, ya. Tidak memiliki akhlak yang baik, ya, kepada saudara kita. Padahal Islam ini datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Perbedaan akidah mungkin ada di antara dalam kehidupan kita, tetapi tetap kita harus melakukan hal-hal yang baik. Janganlah persoalan perbedaan akidah lantas kita tidak berbuat adil. Ini sangat dicela. Nah, pendengar sekalian, inilah uraian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita semua untuk senantiasa berimpak meskipun tidak terikat oleh jumlah sedikit ataukah banyak. Semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio Peduli Pare-Pare, demikian tausiah singkat kita bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan edisi spesial yang kita hadirkan setiap hari Kamis dengan uraian makna ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, kembali kita ingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya. Kita mulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi. Tentu dengan tema-tema yang beragam yang kita hadirkan setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.